Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rosari Gema. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya akan membuat vlog yang dimana saya mendapatkan tugas dari hukum perbankan mengenai dana pensiun. Oke, baik teman-teman. Dana pensiun adalah dana hari tua yang bisa dinikmati semasa pensiun. Pahami fungsi, produk, jenis, dan contoh perhitungan dana pensiun di sini ya. Oke, baik. Sebelumnya kita harus mengetahui dana pensiun itu apa. Oke, dana pensiun atau disebut juga dana hari tua itu adalah dana yang ditabung atau disimpan oleh seseorang sejak masa produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun, dan digunakan pada saat ia telah pensiun. Pensiun berarti masa tugasnya telah selesai. Jadi, dana yang terkumpul selama puluhan tahun bisa kita gunakan ketika sudah tidak bekerja atau selesai masa tugas. Nah, di sini untuk mempersiapkan dana untuk hari tua itu merupakan hal yang penting teman-teman. Jika bisa dimulai lebih awal maka lebih baik gitu. Nah terus namun seberapa penting sih dana pensiun tersebut di kehidupan sekarang? Apa aja sih fungsi dana pensiun? Terus gimana nih contoh perhitungan dana pensiun kalau kita pengen menyiapinnya dari sekarang? Simak di vlog ini ya. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui nih, pengertian dana pensiun secara menyeluruh itu apa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta, ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Lalu, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada masa jabatannya sudah selesai. Begitu teman-teman. Terus apa sih fungsi dari dana pensiun? Nah, fungsi dari dana pensiun itu supaya dapat mempersiapkan hari tua yang baik. Alangkah baiknya teman-teman dapat mempelajari fungsi dana pensiun. Fungsinya itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Nih, yang pertama itu fungsi bagi perusahaan, bagi karyawan, dan juga bagi penyelenggara program dana hari tua. Nah, ini penjelasannya ya kawan-kawan. Bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdiannya terhadap perusahaan. Terus seperti menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja gitu. Terus juga meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnisnya. Nah, terus juga meningkatkan motivasi kerja setiap karyawan nih, karena sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Nah, fungsi yang kedua yaitu bagi karyawan. Bagi karyawan itu apa sih? Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua ini yang sudah dikumpulkan sejak lama, sejak dia masih bekerja. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan nih teman-teman. Terus untuk si penerima dana, jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarganya kawan-kawan yang masih hidup, contohnya anak, istri, atau siapapun. Sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerimanya. Terus kalau untuk fungsi bagi penyelenggara program itu memiliki kesempatan teman-teman. Untuk apa? Untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan. Sebab iuran dana dari hari tua ini dapat digolongkan ke dalam investasi kawan-kawan. Oke. Dalam mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua sebagai aktivitas bakti sosial kepada para iuran dana tersebut. Jadi
mereka tuh dapat bekerja, uangnya itu bisa diputar dulu untuk investasi. Nah, produk dana pensiun juga, produk dana pensiun di Indonesia tuh apa aja sih? Dibagi jadi 2 program. Nah, yang pertama itu program pensiun manfaat pasti atau disebutnya PPMP. Nah, apa sih PPMP itu? Besaran manfaat dari produk yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Isinya itu berasalnya dari gaji karyawan ya teman-teman, dana pensiun ini. Nah, di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Nah, oke. Lalu ada yang kedua, manfaat dari dana pensiun yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau disebut PPIP. Apa sih PPIP? Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan. Secara umum, dana ditentukan oleh money purchase, planning, serta profit sharing. Nah, terus apa sih Kak jenis-jenis dana pensiun? Nah, jenis dana pensiun secara umum itu dapat terbagi 3 jenis nih teman-teman. Apa aja sih? Simak terus ya vlog aku. Nah, yang pertama itu ada pemberi kerja teman-teman. Pemberi kerja itu yaitu contohnya jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Lalu ini tuh iurannya bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja ya teman-teman. Lalu lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikutnya itu dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja nih teman-teman. Lalu kalau dari lembaga keuangan, jenis yang terakhir ini tuh dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank ya teman-teman, sehingga iurannya itu bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja ya teman-teman. Nah, gimana sih Kak cara menghitung dana pensiun jika kehendak menghitung seberapa besar dana yang diperlukan? Nah, teman harus simak terus nih vlog aku. Memperhitungkan dana itu perlu ya teman-teman supaya kapan sih kita tahu kapan kita bisa ambil dana pensiun tersebut atau memutuskan di umur berapa kita pensiun. Oke? Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata usia harapan hidup di Indonesia adalah 71 tahun, teman-teman. Secara umum, orang Indonesia akan pensiun berarti di saat umur 55 sampai 60 tahun, teman-teman. Nah, maka ada waktu 11 tahun yang perlu kita siapkan sebagai simpanan selama pensiun. Sebagai contoh aja ya teman-teman, aku kasih contoh yaitu sebagai contoh perhitungan dana pensiun itu diketahui gaya hidup kita menuntut biaya sebesar 7 juta per bulan. Maka 7 juta dikali 12 bulan dikali 11 tahun teman-teman. Berarti sama dengan 924 juta. Sehingga apa? Sehingga agar hidup di 11 tahun masa pensiun setidaknya kita perlu mengumpulkan dana sebesar 924 juta teman-teman dalam waktu yang lama. Nah, perlu diingat ya bahwa contoh yang tertulis tadi, yang aku jelasin tadi itu belum termasuk inflasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kita kan nggak tahu teman-teman, ya kan? Nah, terus juga itulah teman-teman untuk pengertian dana pensiun, produk jenis, serta contoh yang mungkin bisa aku pertimbangkan untuk mempersiapkan dana tersebut mulai dari sekarang. Dana hari tua merupakan simpanan yang penting. Intinya, pengertian adalah simpanan yang penting dan dapat direncanakan untuk masa yang akan datang. Oke? Lalu kita masuk ke produk dana pensiun menjadi salah satu pilihan utama untuk mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera. Namun teman-teman, pemahaman tentang jenis produk dana pensiun yang tersedia dan regulasi yang mengaturnya sangatlah penting. Menghadapi masa pensiun adalah langkah penting dalam merencanakan keuangan seseorang.
Di Indonesia sendiri, teman-teman, produk dana pensiun menjadi salah satu pilihan utama untuk mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera. Simak penjelasan dari vlog aku ini ya. Terus kenapa sih dana pensiun itu penting? Dana pensiun itu memiliki peran, teman-teman, yang sangat vital dalam memastikan kesejahteraan finansial seseorang di masa pensiun nanti. Berikutnya itu adalah contohnya keamanan finansial di masa tua. Dana pensiun ini menyediakan sumber pendapatan yang stabil setelah seseorang berhenti bekerja. Dengan adanya dana pensiun ini, seseorang tersebut gak perlu khawatir, teman-teman, tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika mereka sudah tidak bekerja lagi atau sudah tidak memiliki penghasilan yang tetap. Nah, lalu yang kedua itu ada perlindungan terhadap resiko keuangan. Tanpa dana pensiun, seseorang mungkin menghadapi resiko keuangan yang signifikan di masa tuanya nanti, termasuk ketidakmampuan untuk membayar hidup pokok hidupnya, biaya kesehatan contohnya, terus biaya anak-anak yang masih sekolah. Terus dana pensiun berfungsi sebagai jaring pengaman yang penting, terus juga ada mendorong disiplin menabung. Program dana pensiun mendorong individu untuk menabung secara teratur secara masa kerja mereka, supaya ini membentuk kebiasaan finansial yang baik dan memastikan bahwa mereka memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan. Terus manfaat yang lain itu untuk pajak. Di banyak negara, termasuk Indonesia sendiri, teman-teman, kontribusi ke dana pensiun seringkali mendapatkan perlakuan pajak yang menguntungkan. Ini bisa berarti pengurangan pajak saat berkontribusi dan keuntungan pajak atas pertumbuhan investasi dan dana pensiun. Oke, terus yang sering kita ini sih ketenangan pikiran ya, teman-teman. Mengetahui bahwa nanti kan kita udah punya dana pensiun yang mendukung di masa tua, dan juga memiliki ketenangan pikiran. Kita nggak perlu mikir-mikirin aduh gimana nih kita nggak dapat lagi penghasilan gitu. Ini memungkinkan untuk fokus pada karir mereka tanpa khawatir tentang masa depan finansial mereka besok. Lalu mencegah beban finansial pada keluarga nih. Manfaat berikutnya, memiliki dana pensiun pada keluarga mereka untuk dukungan finansial di masa tua. Ini membantu mengurangi beban finansial pada anak-anak atau anggota keluarga lainnya, teman-teman. Terus jenis produk dana pensiun di Indonesia itu, iuran untuk produk dana pensiun diklasifikasikan menjadi 2 jenis program, teman-teman. Yang pertama PPEP yang tadi aku udah jelasin, program pensiun manfaat pasti. Terus aku jelasin lagi ya supaya kita mengerti. PPMP itu adalah jenis dana pensiun yang dimana manfaat yang akan diterima oleh peserta sudah ditentukan sebelumnya. Setiap iuran untuk dana pensiun yang berasal dari program ini akan diambil dari pemotongan gaji berdasarkan masa kerjanya, pangkatnya apa, sama jumlah penghasilannya. Oke. Besaran manfaat dari PPMP telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga peserta dapat mengetahui berapa besar manfaat pensiun yang akan diterimanya saat memasuki masa pensiun. Nah, masuk yang kedua, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Berdasarkan dengan PPMP, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah jenis dana pensiun di mana besaran manfaat yang akan diterima oleh peserta ditentukan dari hasil pengembangan kekayaan. Dalam PPIP, baik karyawan maupun perusahaan berkontribusi pada iuran yang kemudian diinvestasikan. Nah, hasil dari investasi tersebut menentukan jumlah manfaat yang akan diterima oleh peserta. PPIP menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal investasi, tapi tetap juga mengandung resiko ya, teman-teman, karena investasi ini ditanggung oleh peserta. Nah, ada beberapa jenis produk dana pensiun yang bisa kita pertimbangkan. Contohnya yang pertama itu DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Lalu ada DPPK juga, dana pensiun enggak deh, kita ke pengertiannya dulu ya. DPPK itu program pensiun yang dibentuk oleh perusahaan yang berskala besar atau memperkerjakan banyak karyawan. DPPK menggunakan 2 jenis program untuk iurannya, yaitu program pensiun manfaat pasti yang tadi PPMP dan program pensiun iuran pasti yaitu PPIP. Nah, PPMP dalam DPPK, manfaat yang diterima peserta telah ditentukan sebelumnya berdasarkan faktor seperti masa kerja, gaji terakhir, dan juga jabatan.
Terus resiko investasinya juga itu ditanggung oleh perusahaan ya teman-teman. Lalu kalau PPIP dalam DPPK, dana iuran yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk investasi dengan resiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Produk DPPK ini bersifat terbatas dan diperuntukkan hanya untuk sebagian atau